bertemu lagi. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang cara membuat kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas ini mirip dengan peraturan kelas, tapi dia bahasanya lebih halus, jadi dia lebih positif. Peraturan kelas itu kan misalkan ya, jangan mencoret-coret tembok misalnya gitu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kesepakatan kelas nanti bahasanya lebih halus, misalkan menjadi buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak sampai di sini? Nggak ada? Semuanya sudah paham? Paham. Baik, saya akan membagi kertas post-it. Silakan kalian menuliskan. Kalian mau warna apa? Pink. Merah, keren. Oke, kita Biru, Bu. pink. Ya, saya akan bagi ini. Silakan anak-anak menuliskan peraturan kelas atau tata tertib yang tidak ada, tidak ini, jangan gitu ya. Oke, bisa? Bisa Debrina dibantu membagi ke temannya. Ini tolong dibagi. Yuk, dibagi mundur ya. Dibagiin ke temennya ya nak. Satu orang mengambil satu aja. Mengambil satu saja. Silakan menuliskan peraturan kelasnya. Biasanya peraturan itu yang kalian tahu apa sih? Silakan tulis aja. Satu orang cukup berapa ya? Satu atau dua ya? Satu orang satu saja deh. Coba tulis. Sudah ya, Bina? Terima kasih. Silakan ditulis satu peraturan. Wajah berapa? Satu peraturan ya. Yang sudah silakan ditempel di sebelah sini secara urut dan rapih ya. Tulis namanya ya, tulis namanya. Namanya ditulis, silakan. Silakan ditulis namanya. Silakan ditempel secara ditinggikan. Menunggu giliran maju ya, jangan berjubel di depan ya kali ya. Menunggu teman-teman yang di depan kembali ke tempatnya dulu baru belajar yang rapi ya. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk memetakan yang ditulis teman-teman ini ada yang sama nggak sih? Ada yang kira-kira bisa membantu saya? Yang sama dicetakin aja yang sama. Yang sama mana ya? Tolong ya yang
yang sama jadi satu. Ya, ternyata banyak yang sama ya dari peraturan yang kalian tulis itu ternyata ada beberapa yang sama dengan punya temennya. Maka kita harus mengelompokkan yang sama yang mana ya. Sudah? Masih stay di situ boleh, teman-teman. Mungkin dari aku pesan dulu si Jessica ada di sini. Jessica coba dibaca 3 kata tertib yang kamu tulis, yang teman-teman tulis masih ada di situ. Yang pertama itu tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, tidak berisik di setiap mata pelajaran. Tidak berisik di setiap mata pelajaran. Ketiga, jangan lupa untuk menggunakan seragam yang lengkap. Jangan lupa menggunakan seragam yang lengkap. Kemudian Cheryl coba dibaca selanjutnya. Tidak boleh menyontek saat ujian. Tidak boleh mencontek saat ujian. Tidak mencoret-coret meja. Akan membahas tentang visi dan apa yang kita lakukan nanti ke depannya untuk sekolah ini. Kemudian saya mempunyai kalimat rumpang Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengisi begitu ya. Misalkan nih, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih sebelumnya gitu. Ya seperti apa Bapak Ibu? Kita karakter yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu karakter yang global di era digital, dan tentu kita tidak melupakan dasar negara kita, yaitu tetap Pancasila. Jadi walaupun kita mempunyai visi global, internasional, dan intergenerasional, tapi yang utama karakter profil pelajar Pancasila menjadi landasan kita untuk mencapai komunitas tadi yang akademik yang unggul dan non akademik yang unggul. Jadi karakternya tetap kita harus sesuai profil pelajar Pancasila.
Halo Siska, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi juga. Kira-kira kamu tahu nggak saat ini Ibu panggil kenapa di sini ya? Enggak Bu, Oke, kamu tadi kira-kira pas jam ulangannya Ibu, kamu melakukan kesalahan atau tidak? saya mencetak saat ulangan Bu. Oke, kamu menyontek saat ulangan ya. Kemudian, kegiatan mencontek yang kamu lakukan itu kira-kira perbuatan yang benar atau salah ya? Salah Bu, Kenapa salah? karena saya mengerjakan ulangan dengan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ya, berarti kalau seperti itu, kamu melakukan tadi kegiatan mencontek tadi, ada alasannya nggak kira-kira? Ada Bu, Apa? karena semalam saya sakit jadi saya tidak sempat untuk belajar. Baik, semua orang pernah mengalami kesalahan ya. Namun, kamu ketika sudah menyadari itu adalah perbuatan yang salah, kira-kira itu kamu melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Tidak jujur dan tidak bertanggung jawab Bu. Tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Baik, kemudian kira-kira kedepannya kamu harus bagaimana jika ada ulangan? Saya harus mengerjakannya dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, baik. Ketika ada ulangan, Siska harus mengerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian, kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan kamu? Bersedia Bu, Bersedia dengan cara apa kira-kira? dengan cara lebih rajin belajar. Dengan lebih rajin belajar, kemudian jika ada ulangan, harus mengerjakan dengan jujur ya. Ya Bu, Oke, Siska, karena kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan kamu akan berjanji memperbaikinya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya, Nak ya. terima kasih Bu. Ya. Halo Siska, Halo Ibu. saya memanggil kamu hari ini karena saya barusan mendapat info dari teman-teman kamu bahwa di kelasmu ada sesuatu ya. Iya Bu, Kira-kira kenapa ya? saya membuat teman saya menangis Kamu membuat teman kamu menangis. Kenapa kira-kira? karena saya mengajak dia yang mendapat nilai lebih rendah daripada saya. Kamu mengejek teman kamu yang mendapatkan nilai jelek ya? Iya, Kira-kira itu menurut pendapat kamu benar atau salah seperti itu? salah Bu. Nah, pasti ada sesuatu alasan sehingga kamu berbuat seperti ini ya. Alasannya apa? Karena saya bangga terhadap diri saya dan menganggap teman saya rendah Bu. Terlalu bangga dengan diri kamu sendiri boleh ya. Mungkin ketika ibu di posisi kamu akan membanggakan diri juga. Tetapi nak, ketika terlalu membanggakan diri dan merendahkan orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kamu sadar nggak itu perbuatan yang tidak baik? Sadar Bu. Oke. Kemudian apa yang kamu lakukan ini tuh melanggar dari kesepakatan kelas tidak? Melanggar Bu. Coba kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati Bu. Menghormati orang lain ya. Iya. Oke. Jadi setelah ini kamu sadar bahwa perbuatan kamu itu salah. Kemudian kedepannya kamu harus bagaimana? Saya tetap harus menghormati teman saya yang nilainya lebih rendah Bu. Kamu harus selalu menghormati orang lain apapun posisinya ya. Iya Bu. Baik, ketika kamu sudah sadar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, coba diterapkan dalam keseharian kamu ya. Terima kasih sudah mau diajak diskusi sama ibu guru dan mencari solusinya. Selamat pagi Siska. Terima kasih Bu.